Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Dalam video ini saya akan membahas mengenai teori peluang untuk memenuhi salah satu tugas individu 2 pada mata kuliah Statistik 1 dengan dosen pengampu Ibu Hasnita SSI MSI. Adapun pembahasan saya mengenai teori peluang ini, yang pertama ada teori peluang, yang kedua ruang sampel, yang ketiga peluang kejadian, yang keempat nilai peluang, yang kelima frekuensi relatif, dan yang keenam pembahasan soal. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu teori peluang. Teori peluang adalah cabang matematika yang bersangkutan dengan peluang, analisis fenomena acak. Objek utama teori peluang adalah variabel acak, proses stokastik, dan kejadian abstraksi matematis non-deterministik, peristiwa atau kuantitas terukur yang dapat berupa kejadian tunggal atau berkembang dari waktu ke waktu dalam mode tampaknya acak. Teori peluang atau dikenal juga sebagai probabilitas merupakan cara untuk mengutarakan pengetahuan atau keyakinan bahwa suatu peristiwa akan berlaku atau sudah terjadi. Peluang memiliki keterkaitan antara konsep kesempatan atau kemungkinan dengan kejadian. Jika mendapatkan peluang besar, maka kesempatan yang terjadi juga akan besar. Jika mendapatkan peluang kecil, maka kesempatan yang terjadi juga akan kecil. Peluang juga dapat disebut sebagai probabilitas, yang artinya sebagai ilmu kemungkinan. Teori peluang muncul pada abad ke-17, di mana teori peluang ini digunakan untuk mencari kemungkinan gagal dan berhasil dalam permainan dadu dan kartu. Selain itu, teori peluang digunakan untuk kegiatan yang bersifat prakiraan seperti perkiraan curah hujan dan kemenangan pertandingan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar perkiraan terjadinya hujan dalam bentuk peluang, baik secara kualitatif seperti kemungkinannya kecil akan terjadi hujan esok hari, atau dalam bentuk kuantitatif seperti kemungkinan hujan esok hari sekitar 30%. Jelas di sini bahwa berbicara mengenai peluang, kita dihadapkan dalam suatu kondisi yang tidak pasti. Akan tetapi, kita hanya diberikan suatu petunjuk atau gambaran seberapa besar keyakinan kita bahwa suatu peristiwa bisa terjadi. Jadi semakin besar nilai peluang yang dihasilkan dari suatu perhitungan, maka semakin besar keyakinan kita bahwa peristiwa tersebut akan terjadi. Materi yang kedua yaitu ruang sampel, yaitu himpunan yang memuat semua hasil yang berbeda yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan. Ruang sampel ini juga dilambangkan dengan S atau keseluruhan. Ruang sampel adalah banyaknya hasil, bisa terhingga ataupun tak terhingga. Kemudian titik sampel merupakan anggota-anggota dari ruang sampel. Jadi ruang sampel itu merupakan keseluruhan, sedangkan titik sampel itu adalah anggota-anggota yang terdapat dalam ruang sampel. Contohnya, ruang sampel pada pelemparan sebuah dadu, atau dilambangkan dengan S tadi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, karena ada 6 sisi dalam sebuah dadu. Kemudian, ruang sampel pada pelemparan sebuah mata uang logam, atau S, yaitu AG, A dan G, jika A dan G tersebut melambangkan salah satu pada sisi-sisi pada mata uang logam. Kemudian, ruang sampel pada dua mata uang logam, di mana S-nya yaitu AA, AG, GA, dan GG. Kemudian titik sampelnya yaitu AA, AG, GA, dan GG. Ruang sampel hasil dari melempar dua mata uang yang bisa ditetapkan dengan memakai tabel atau daftar seperti yang tertera dalam video ini. Jadi terdapat 4 ruang sampel, yaitu AA, AG,
GA, dan GG. Pada kejadian pertama atau kejadian A1 yang berisi dua gambar, yaitu GG. Kemudian pada kejadian A2 yang tidak terisi gambar adalah AA. Kemudian titik sampelnya yaitu AA, AG, GA, dan GG. Materi selanjutnya yaitu peluang kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang memiliki karakteristik tertentu. Kejadian biasanya dinotasikan dengan huruf kapital A, B, dan seterusnya. Sebagai contoh, pada pelemparan 2 buah koin setimbang, maka kejadian munculnya sisi angka adalah GA, GG, AA sebanyak 3 kejadian. Peluang kejadian bisa ditetapkan dengan cara sebagai berikut, yaitu S atau keseluruhan pada sebuah dadu, yaitu pada himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka nilai S atau keseluruhannya adalah 6. Kemudian pada koin tersebut yang sebelumnya telah dijelaskan, yaitu 2, 3, 5, maka NA-nya sama dengan 3. Jika A-nya tadi 2, 3, dan 5 dalam suatu himpunan. Penjelasan tersebut menguraikan bahwa apabila setiap titik sampel dari anggota ruang sampel S mempunyai peluang yang sama, maka peluang kejadian A yang jumlah anggotanya dinyatakan dalam NA bisa dinyatakan dalam rumus, yaitu PA sama dengan NA dibagi NS, dengan NA itu adalah banyaknya anggota A dan NS adalah banyaknya anggota ruang sampel atau keseluruhan. Materi selanjutnya adalah nilai peluang. Nilai-nilai peluang yang didapatkan berpusat antara 0 hingga 1. Untuk setiap kejadian A, batas-batas nilai PA secara matematis dapat ditulis. Yang pertama, apabila PA sama dengan 0, maka kejadian A merupakan kejadian mustahil, maka peluangnya merupakan 0. Contohnya, matahari terbit di sebelah selatan merupakan kejadian mustahil, maka peluangnya sama dengan 0. Apabila PA sama dengan 1, maka kejadian A merupakan kejadian pasti. Contohnya, makhluk yang bernyawa pasti mati merupakan kejadian pasti, maka peluangnya sama dengan 1. Ada juga peluang kejadian yang bernilai antara 0 dan 1, berarti kejadian tersebut mungkin terjadi. Contohnya, peluang seseorang murid menjadi juara kelas. Apabila L adalah kejadian pelengkap dari kejadian A, maka peluang kejadian L merupakan 1. Peluang kejadian A secara matematis dapat ditulis PA lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1, dengan PA adalah peluang suatu kejadian A. Materi selanjutnya yaitu frekuensi relatif. Besar peluang dari percobaan-percobaan yang telah dilakukan seperti pada ilustrasi seorang anak melempar dadu sebanyak 50 kali, ia mendapatkan angka 3 sebanyak 15 kali. Frekuensi relatif atau FR dapat ditentukan dengan menggunakan rumus FR sama dengan N per A, dengan N adalah banyaknya kejadian yang muncul dan A banyaknya kejadian atau percobaan seluruhnya. Pada percobaan melempar sebuah dadu sebanyak 60 kali, maka peluang muncul mata 2 sama dengan 1 per 6. Karena ada satu angka 2 dalam totalnya 6 dalam sebuah dadu. Jadi frekuensi harapan muncul mata dadu berangka 2 adalah P atau mata dadunya P2 dikali dengan banyaknya percobaan. Jadi, P mata 2 tadi atau yang bernilai 1 per 6 dikalikan dengan 60, yaitu banyaknya percobaan. Jadi, 1 per 6 dikali 60 sama dengan 10 kali. Kemudian materi selanjutnya adalah peluang bersyarat atau conditional probability. Misalkan,
A dan B masing-masing menyatakan kejadian jumlah kedua mata dadu adalah 6 dan mata dadu yang pertama bernilai 4, peluang kejadian A setelah terjadi kejadian B tersebut, kejadian B disebut peluang bersyarat. Peluang ini dinotasikan dengan suatu formula umum untuk diberikan dengan pertimbangan logis sebagai berikut. Karena telah terjadi, maka haruslah merupakan ruang sampel yang baru sehingga peluang kejadian terjadi akan sama dengan peluang relatif terhadap peluang. Jadi, peluang bersyarat dapat dihitung dengan cara atau dengan notasi P, A atau B sama dengan P A irisan B dibagi dengan PB. Kemudian materi selanjutnya yaitu dua kejadian yang saling bebas atau independen. Seringkali terjadi kejadian A tidak dipengaruhi oleh terjadinya kejadian B dan sebaliknya. Sebagai contoh, jika kita mengundi dua mata uang secara bersamaan, munculnya gambar pada mata uang pertama tidak dipengaruhi oleh munculnya angka pada mata uang yang kedua. Kedua kejadian tersebut dikatakan saling bebas atau independen. Jika kejadian A dan B saling bebas, akibatnya jika kejadian A dan B saling bebas, maka P A irisan B sama dengan PA dikali dengan PB. Kemudian materi selanjutnya yaitu peubah acak atau random variable. Sering terjadi bahwa di dalam melakukan suatu percobaan, kita lebih tertarik dengan beberapa fungsi dari hasil percobaan itu dibandingkan dengan hasil dari percobaan itu sendiri. Misalnya, dalam percobaan melempar dua dadu yang seimbang, kita tertarik untuk mengetahui bahwa jumlah dua mata dadu yang muncul adalah 7 dan tidak tertarik pada hasil aktualnya seperti 1,6, 2, 25, 34, 43, 52, atau 61. Kuantitas yang ingin diketahui ini yaitu suatu fungsi yang didefinisikan pada ruang sampel dikenal dengan peubah acak. Karena nilai dari peubah acak ditentukan oleh hasil dari suatu percobaan, maka konsep peluang akan muncul untuk nilai-nilai yang mungkin untuk variabel acak tersebut. Selanjutnya adalah pembahasan soal, yaitu pada suatu soal, hasil penyelidikan yang dilakukan oleh polisi pada kasus bom Sarinah di Jakarta didapatkan sebuah tas sebagai barang bukti. Di dalam tas tersebut terdapat 10 buah granat dan 4 buah pistol laras pendek. Jika polisi mengambil secara acak barang bukti tersebut, berapakah peluang bahwa yang terambil adalah granat atau pistol laras pendek? Diketahui, nilai NS atau keseluruhannya adalah 14, yaitu 10 buah granat ditambah dengan 4 buah pistol. Dalam penyelesaiannya, kita semisalkan A adalah kejadian terambilnya bom granat, yaitu NA yang nilainya 10 tadi, kemudian B, kejadian terambilnya pistol, atau NB, yaitu yang nilainya 4. A dan B, kejadian saling lepas karena A irisan B sama dengan himpunan 0 atau tidak ada nilainya. Sehingga kita masukkan ke rumus P A sama dengan NA per NS. PA sama dengan 1/10. Karena NS pada kejadian A atau granat nilainya 10. Kemudian PB sama dengan NB per NS. PB sama dengan 1/4. Dengan NS pada kejadian B atau pistol yaitu 4, jadi 1/4. Peluang terambilnya granat atau pistol yaitu P A gabungan B sama dengan PA ditambah dengan PB. Jadi PA 1/10 ditambah dengan PB 1/4. Jadi P A gabungan B sama dengan 7/20. Jadi peluang terambilnya granat atau pistol 7/20.
Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.